kita akan berbincang-bincang tentang upaya dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam menyikapi kekhawatiran masyarakat terhadap penyakit rabies. Ya, seperti itu ya. Oke. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sering sekali mendengar penyakit rabies. Tapi sesungguhnya apa sih penyakit rabies itu? Seberapa berbahayanya dan pada siapa saja rabies itu dapat menyerang? Siapa yang akan menjelaskan? Saya. Oke, baik. Ibu Tri. Ya, terima kasih. Jadi penyakit rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, Ibu ya. Penyakit ini sangat berbahaya karena kalau baik hewan atau manusia yang sudah menunjukkan gejala rabies itu tidak akan bisa diobati. Oh, begitu? Ya, jadi 100% dia akan mati. Ya kan? Penyakit ini bersifat zoonosa. Artinya penyakit ini sebenarnya penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Nah, tapi penyakit ini bisa dicegah. Cara pencegahannya adalah dengan memvaksin hewan-hewan HPR. HPR itu hewan penular rabies. Yang termasuk HPR adalah anjing, kucing, kera, musang, kemudian hewan liarnya itu kelelawar. Ya. Jadi yang biasa dekat dengan kita kan biasanya ya anjing, kucing, kera ya, itu tiga yang paling dekat dengan kita. Nah, paling tidak kalau misalnya kita di rumah punya peliharaan ketiga HPR itu diusahakan untuk divaksin setahun sekali dengan vaksinasi rabies. Oke. Ya, vaksin setahun sekali ya? Vaksinnya setahun sekali saja. Iya. Pada usia berapa si hewan ini harus dimulai divaksin? Tergantung dari induknya. Kalau induknya itu sudah kita vaksin, itu umur 1 bulan itu sudah bisa divaksin. 3 bulan. 3 bulan ya Bu Rina ya. Jadi kalau induknya itu sudah pernah kita vaksin, itu umur 3 bulan baru kita vaksin. Kenapa? Karena pada saat 1 sampai 3 bulan dia masih ada namanya maternal antibody. Jadi dia masih dari induknya ya. Tapi kalau induknya tidak divaksin, umur 1 bulan itu sudah bisa divaksin. Oke. Kalau misalnya induknya belum divaksin, berarti umur 1 bulan. Umur 1 bulan sudah bisa divaksin. Sudah bisa divaksin. Ya. Tapi satu kali 1 tahun ya? 1 kali 1 tahun. Oke, jadi kalau misalnya dalam tahun itu sudah bisa divaksin, nanti tahun depan gitu ya? Iya. Oke. Nah, lalu seberapa berbahayanya sih rabies ini bagi manusia itu sendiri? Ya, sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya ada manusia ya yang digigit oleh anjing, kucing atau kera yang dia sudah terkena rabies. Jadi tidak semua anjing, tidak semua kucing. Kalau anjing kucingnya itu tidak menderita rabies ya tidak gitu kan. Tapi kalau misalnya anjing kucingnya itu dia menderita rabies lalu menggigit kita, dan kita tidak ditangani dengan baik, tidak dikasih VAR atau SAR dari Dinas Kesehatan, itu kita akan bisa ketularan rabies. Dan kalau kita sudah menunjukkan gejala rabies, itu bukan kemungkinan, 100% itu pasti meninggal. Jadi angka kematian untuk kasus rabies ini 100%. Oke. Lalu apa saja gejala-gejala si anjing, kucing, dan kera atau hewan HPR ini yang terkontaminasi atau menderita rabies? Ya, silakan. Oke. Bu Rina berarti ya? Bu Rina. Saya Bu. Oh, ini siapa ini yang? Ya, nggak apa-apa. Bupur. Oke, Bupur. Silakan Bupur. Untuk hewan penular rabies seperti anjing atau kucing yang dia diduga menderita rabies itu mempunyai gejala dia mengalami perubahan tingkah laku seperti agresif atau menjadi galak dan ada kesukaan untuk menggigit benda yang bergerak serta berliuran atau mengeluarkan air liur yang banyak. Kemudian dia ada takut air ataupun cahaya. Biasanya anjing-anjing yang menderita ini akan mencari tempat yang lebih dingin atau dia suka menyendiri. Ataupun juga dia bisa jadi menjadi agresif seperti tadi itu. Terus kemudian dia akan mengalami kelumpuhan, kelemahan otot dan akhirnya akan koma.
kematiannya bisa terjadi antara 7 sampai 14 hari. Rata-rata anjing yang sudah menunjukkan gejala rabies akan mati di hari kelima atau hari ke-7. Gitu. Oke. Nah, lalu apakah gejala ini juga Bu Pur dapat dideteksi juga kepada manusia? Maksud saya, apakah gejala ini sama dengan ketika manusia terjangkit rabies itu sendiri atau ada perubahan lain dari manusia? Kalau ada manusia biasanya diawali dengan demam, tidak nafsu makan, atau dia akan mengalami paralisa. Dia juga akan mengalami takut cahaya ataupun air, dan akhirnya koma. Kalau dengan manusia sendiri rentang waktunya berapa lama, Bu Pur? Kalau itu bervariasi, jadi manusia yang tergigit anjing atau kucing atau HPR yang terkena menderita rabies biasanya akan muncul 2 atau masa inkubasinya 14 hari. Cuman kalau di manusia itu tergantung dari dari letak gigitannya. Oh begitu? Iya, kalau dia lebih dekat dengan sistem saraf pusat atau otak, maka dia akan menunjukkan waktu yang lebih cepat untuk menunjukkan gejala. Semakin banyak dan semakin dalam gigitannya pun akan mempengaruhi, serta jumlah virus yang masuk ke manusia sendiri juga mempengaruhi cepat tidaknya gejala itu muncul. Cuman dari beberapa literatur itu gejalanya bisa muncul di 3 sampai hampir 2 tahun bisa muncul. Jadi tergantung lokasi gigitannya. Oh, gitu. Ya, jadi semakin jauh dengan otak itu biasanya masa inkubasinya akan semakin panjang. Ya. Jadi yang banyak sarafnya kayak di ujung tangan, di ujung kaki, kalau kita digigitnya di situ itu akan lebih cepat menunjukkan gejala ketimbang kalau gigitnya di lengan atau di betis atau di paha. Iya. Jadi makanya penanganan di rumah sakit juga akan berbeda. Kalau misalnya kayak kapan hari di Damit ya, di desa Damit itu ada yang gigitannya sampai di muka dan anjingnya itu positif rabies, itu bukan cuma dikasih vaksin anti rabies, tapi juga dikasih SAR, serum anti rabies. Jadi supaya SAR itu kan memunculkan kekebalannya itu lebih cepat ketimbang VAR gitu. Oh begitu. Ya, jadi masa inkubasinya itu akan tergantung dari lokasi gigitannya. Ya. Ternyata menakutkan. Menakutkan Sekali ternyata. Karena kemungkinan kalau kita bilang prognosanya itu infausta pasti. Jadi tidak bisa disembuhkan. Kalau sudah menunjukkan gejala klinis, tapi kalau misalnya baru digigit kemudian diberikan VAR oleh rumah sakit, itu ya tidak apa-apa. Jadi ini memang penyakit berbahaya tapi bisa dicegah. Oke. Nah, lalu tadi kan dengan manusia ini agak-agak lama ya rentang waktunya ya, agak lama, dan tergantung juga di mana dia digigit gitu ya. Apakah akan lebih dekat ketika dia digigit dekat ada saraf-saraf gitu ya. Nah, lalu manusia itu sendiri taunya kalau misalnya ternyata yang menggigit saya ini kucing yang terkena rabies atau tidak gitu. Seperti apa? Prosedurnya ya Bu, kalau HPR habis menggigit kita, HPR itu harus diobservasi 14 hari. Karena kalau HPR itu sudah mengidap rabies, tidak sampai 14 hari HPR-nya akan mati. Harusnya seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk HPR-nya kita harus observasi. Begini, Bu Rina. Kadang-kadang kan setelah dia menggigit itu dia lari gitu. Ya kan, lari gitu. Yang si tergigit ini ya nggak akan mengejar lagi, udah sakit kok digigit gitu kan. Kita sudah adu-adu gitu aja. Nah, dia kan bingung, kita kan bingung nih ya, apakah tadi kucing yang menggigit saya itu rabies atau tidak gitu. Nah, bagaimana si korban? Iya, si korban ini dapat tahu. Untuk pencegahannya Bu, kalau kan HPR sudah lari kita nggak tahu, tapi kan korban harus tetap ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Ya, maksud saya apakah setelah digigit itu segera ke rumah sakit atau nanti nunggu demam kah atau nunggu apa? Harus prosedurnya memang itu. Sesegera mungkin. Segera mungkin.
Nanti dari rumah sakit baru ditangani pasiennya. Nanti kami menggali informasi itu HPR-nya liar, bertuan atau tidak. Nanti bisa sampaikan hasil investigasi kita ke rumah sakit atau ke Dinkes, karena ada grup rabies itu nanti Dinkes yang memutuskan untuk penanganan pasiennya. Artinya ya, saya ingin menggarisbawahi ini bagi para pendengar kita yang kadang-kadang kayak digigit kucing gitu ya di tangan, biasa-biasa aja gitu. Iya, biasa-biasa aja. Apalagi kalau ternyata dia tidak sakit gitu kan, apa gigitannya itu tidak sakit, tapi tetap digigit. Nah, ini ternyata kalau menurut penjelasan tadi ini termasuk sangat berbahaya juga. Iya, harus segera. Kada apa-apa aja, sedikit aja, halus saja ya. Nah, itu loh. Jadi gini Bu ya, mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana penanganan pertama pasca gigitan. Nah, itu dia. Hanya pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama pasca gigitan. Jadi mungkin kita masyarakat itu harus paham kalau kita digigit oleh HPR, itu apa yang harus dilakukan pertama? Itu tadi yang saya gali tadi. Jadi yang harus dilakukan pertama apakah dia langsung ke rumah sakit, tidak, ke puskesmas, ataukah dia bisa menangani sendiri dulu di rumah? Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencuci luka. Jadi luka gigitannya itu dicuci di air mengalir dengan menggunakan sabun selama 15 menit. Kemudian setelah itu bisa kita bersihkan dengan alkohol atau betadin dengan antiseptik ya, Ibu ya. Dengan antiseptik. Setelah itu baru kita mencari pertolongan di fasilitas kesehatan terdekat. Kita di sini ada yang namanya Rabies Center, Pak. Rabies Center itu dia punyanya Dinas Kesehatan. Jadi ada 4 rabies center di Kabupaten Tanah Laut, itu di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Jorong, Rumah Sakit Bu Yasin dengan Puskesmas Angsau. Nah, di 4. Jadi misalnya kasus gigitannya terjadinya di Kurau, itu nanti teman-teman Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kurau itu akan merujuk ke Puskesmas Bati-Bati. Karena di situ yang ada rabies centernya. Rabies center itu artinya VAR ini kan bukan barang murah ya Bu ya. Betul. Dan itu juga jumlahnya juga terbatas. Jadi sama Dinas Kesehatan itu VAR untuk manusia itu akan di drop ke rabies center ini. Gitu. Jadi kalau misal kasus gigitannya itu di Kintab, itu Puskesmas Kintab akan merujuk ke Puskesmas Jorong. Jadi sebenarnya itu. Jadi tindakan pertama yang harus dilakukan setelah gigitan adalah mencuci luka. Itu saja. Mencuci luka, kemudian dengan sabun, kemudian memberinya antiseptik ya. Iya, memberinya antiseptik. Ya. Tidak dianjurkan ya untuk melakukan tindakan lain. Seperti misalnya begini Mbak Ada tadi malam juga kita ngobrol-ngobrol. Biasanya kan teman-teman itu kalau luka, apalagi luka kecil aja gitu kan, dikasih daun apa gitu ya. Nah, kayak pucuk pisang katanya digunyah, habis itu ditapalakan di situ. Nah, ampih hambu ay. Nah, itu. Ya, jadi bisa ampih kalau dia memang tidak terkena rabies. Nah, yang kita takutkan ini HPR-nya kan kena rabies. Jadi makanya kita ada kerjasama Bu dengan Dinas Kesehatan, kita ada grupnya juga. Jadi pada saat ada laporan kasus gigitan di puskesmas, mereka akan memfollow ke kita. Jadi teman-teman di Dinas Kesehatan itu akan menghandle pasiennya, manusianya. Kami di Dinas Peternakan itu akan menghandle hewannya. Makanya kita sampai mencari itu kalau ada kasus gigitan, kita investigasi itu di mana hewannya, bagaimana hewannya, sampai kita nanti mengambil keputusan, oh ini hewannya sehat aja, tidak menunjukkan gejala rabies. Itu seperti itu. Ada yang bergabung nih Bu? Oke, baik. Silakan, boleh. Kita ke suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Terputus nih Bu. Oke, terputus. Kelamaan nungguin dia. Iya, baik. Dicoba lagi ya. Oke, saya masih ingin Bu, masuk Bu. Oke, baik, silakan. Suara pendengar, selamat pagi. Iya, selamat pagi Ibu. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Dari Acil Esa Ibu di Saranghalang. Iya, Acil Esa di Saranghalang. Silakan Cil. Nah, ini kan setelah mendengar tentang rabies ini, nah artinya kan kita semakin waspada terhadap kucing-kucing yang ada di sekitaran kita.
Nah, dari dinas terkait ini Bu, apakah ada memonitoring kah ujar orang tua atau memberikan penyuluhan edukasi kepada masyarakat tentang rabies ini. Nah, apalagi kan sekarang Bu, orang nih banyak nambah inguan kucing. Bujur, ya, maka kucing ini sekali beranak banyak juga. Benar, bila dimakani. Ini bertunggu di rumah. Dasar bujur. Nah, tetangga nih kan Bu Ai bilanya ditagur nih kadang sarik. Jadi kita nih kan pas mendengar nengka kayak ini nih jadinya rasa waspada lah. Iya, betul. Oke. Hanya kan terkadang ketagur kucing-kucing ini tetangganya sarik. Iya, sayangan pun orang ya, Pak. Dikurung kada. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Ibu dari tetangga mungkin sendiri mungkin nggak bisa mengedukasi Bu ya. Jadi mungkin mengingatkan dari dinas nih ya. Iya, dari Akil Esa tadi di Saranghalang ya, Bu Tri, Bu Rina dan Bu Pur. Ini pertanyaannya apakah dari dinas terkait dalam hal ini yang lebih kompeten kan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ya, apakah sudah pernah melakukan monitoring siapa nih yang banyak benar bisi kucing di sini atau memetakan atau Bu siapa iya maka itu nah kemudian lalu melakukan penyuluhan. Nah seperti tadi penyuluhan tindakan pertama misalnya kalau digigit kucing atau tindakan pertama pencegahannya seperti apa begitu. Nah kemudian juga mengedukasi ini bagaimana jadi kita memang mungkin secara spesifik ya ini salah satu wadah juga ya Bu ya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang rabies gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang sebenarnya gini Bu, kasus gigitan itu dari yang kita tercatat itu dari 2018 itu sudah ada. Cuma apa ya, karena ini rabies ini kan baru booming belakangan ini ya. Betul. Ya, beberapa bulan belakangan ini. Sebelum-sebelumnya kan Acil Esa tadi kan semakin banyak kucingnya. Semakin banyak orangnya juga. Ya, jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya mungkin masyarakat kita tidak terlalu peduli dengan apa itu rabies. Padahal setiap tahun kami itu selalu melakukan kegiatan vaksinasi rabies. Kami sampai keliling desa. Ini ibu-ibu yang di Poskeswan ini ujung tombak Dinas Peternakan Ibu. Jadi ibu-ibu yang di Poskeswan, kita punya 4 Poskeswan, ya kan, di Batu Ampar, di Kurau, Takisung dan Panyipatan. Ini mereka ini ujung tombak. Jadi setiap tahun bisa dibilang selama stok persediaan vaksin kita itu masih ada, ibu-ibu ini selalu jalan untuk melakukan vaksinasi rabies. Kami juga. Jadi sambil kami vaksin, yaitu kita edukasi bagaimana penanganan gigitan, ya kan. Kemudian kan kita tidak selalu bisa keliling desa ya Pak, karena keterbatasan tenaga kami, ya kan. Makanya kami mengharapkan juga kesadaran masyarakat untuk bagaimana sih memelihara HPR, memelihara hewannya, bukan cuma HPR ya Bu ya, tapi juga hewan-hewan yang lain. Pemiliknya itu lebih peduli dengan kesehatan hewannya, ya kan? Itu tanggung jawab dari kita masing-masing. Pengendalian rabies ini tidak bisa dari Dinas Peternakan atau dari Dinas Kesehatan saja. Itu yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat. Bagaimana menangani hewan peliharaannya. Jadi kalau untuk sosialisasi itu kita sudah sering kita lakukan. Ibu-ibu di lapangan ini juga bisa dibilang mungkin kalau melakukan monitoring, penyuluhan, edukasi, sosialisasi itu memang sudah tugas kita rutin lakukan. Kita. Hanya saja mungkin ya tadi seperti disampaikan oleh Bu Tri, karena tidak spesifik ya, atau bahkan mungkin tidak secara masif ya, sehingga tidak booming di masyarakat. Nah itu mungkin ya. Lain halnya misalnya suatu ketika kita mengadakan sebuah acara spesial begitu, ayo bagi kawan-kawan yang mempunyai peliharaan ya, apakah berupa anjing, kucing atau kera atau
binatang HPR lainnya begitu. Pada hari ini begitu kan Dinas Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan melakukan vaksin. Seperti yang vaksin yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu secara masif, secara menyeluruh begitu, sehingga booming. Mungkin tidak ada seperti itu mungkin. Kita setiap tahun ada stand ya, ada stand di pameran ya kan. Itu kita punya. Kemudian setiap bulan September itu kan kita kan hari rabies sedunia, hari rabies sedunia itu juga kita melakukan kegiatan vaksinasi massal dan kita mengadakan sterilisasi. Jadi untuk pengendalian HPR itu kan ada vaksin, pengendalian rabies, maaf ya Bu ya. Pengendalian rabies itu ada dengan penanganan vaksinasi, eliminasi dan sterilisasi, kontrol populasi ya. Jadi sterilisasi ini tujuannya untuk kontrol populasi. Eliminasi kita tidak melakukan lagi karena kita juga tidak punya sarananya untuk melakukan eliminasi. Jadi 2 hal ini saja yang kita lakukan, vaksinasi dengan kontrol populasi. Dan itu setiap tahun selalu kita Bu ya, istilahnya kita sampaikan. Ya kan, baik itu di Hari Rabies Sedunia di bulan September atau pada saat kita buka stand di ulang tahun Tanah Laut. Hari jadi. Selaras dengan Ibu yang Sarah tadi Bu ya. Memang saya mengerti dengan maksud beliau ini. Karena saya pernah juga mengalami nih Bu ya, mengatakan bahwa ini disuntik aja dan habis kucing saya nggak rabies. Jadi sebenarnya itu mungkin yang menjadi kesulitan dari Ibu yang Sarah tadi. Betul. Jadi memang yang harus dipahami, kucing yang disuntik adalah yang sehat, yang divaksin adalah yang sehat. Kucing, anjing, kera yang divaksin adalah yang sehat. Kalau sakit tidak kita vaksin, apapun penyakitnya. Gitu loh Bu. Jadi pada saat datang ke kita minta vaksin, kita akan periksa kondisi HPR-nya itu seperti apa, sehat atau tidak, memungkinkan atau tidak untuk divaksin. Kalau tidak memungkinkan ya tidak kita vaksin, kita tunggu gitu kan. Oke. Lalu untuk Tanah Laut sendiri, Bu Tri, Bu Rina dan Bu Pur, seberapa mengkhawatirkannya begitu tentang penyakit rabies ini? Kondisi Tanah Laut lah. Iya, kondisi Tanah Laut karena sendiri. Mungkin diangkat tema ini karena beberapa bulan lalu ada beberapa di media sosial ya. Iya. Jadi saya sampaikan dulu populasi HPR di tempat kita ya Bu ya. Populasi HPR di tempat kita itu hampir 80.000. Ya, dengan rincian sekitar 4.800 anjing, kemudian 78.000 itu kucing, yang lainnya itu kera dan musang atau yang lainnya ya. Yang paling banyak memang kucing. Untuk kasus gigitan itu tahun ini sampai hari ini ya, itu sekitar 65 kasus. 65 kasus. Apakah gigitan itu mengandung rabies? Tidak, yang mengandung rabies hanya 1. Jadi tahun ini kita sudah ada 2 positif rabies pada kucing. 2 positif rabies pada kucing. Yang menggigit itu cuma 1. Yang 1 lagi itu tidak menggigit ya. Yang menggigit di Gunung Melati, wilayahnya Bu Rina, ya kan? Gak apa-apa disebutkan, gak apa-apa Bu ya? Gak apa-apa. Ya supaya masyarakat juga peduli. Iya. Jadi kami kan jalan vaksinasi juga ke tiap desa Bu. Jadi lebih aware kan mereka. Kalau kami datang vaksin jangan sembunyi. Iya betul. Iya begitu. Jadi sebenarnya selama masyarakat itu tahu bagaimana kasus gigitan, menangani kasus gigitan itu tidak perlu khawatir. Saya kurang tahu ya bagaimana stok VAR di Dinas Kesehatan, tapi saya yakin dengan meningkatnya laporan kasus gigitan, teman-teman di Dinas Kesehatan pasti juga akan mengantisipasi stok VAR mereka gitu loh. Dan sampai saat ini yang saya di grup semua kasus gigitan bisa di VAR ya, bisa di VAR. Bisa. Walaupun rabies atau tidak ya. Jadi memang termasuk pertolongan pertama tadi Bu. Termasuk pertolongan pertama tadi. Walaupun kita nggak tahu itu rabies, pertolongan pertama tetap. Jadi kalau misalnya dia terkena rabies itu harus ada 3 suntikan Ibu. Jadi 0 hari, kemudian hari ke-7, hari ke-21. Nah, kita ini di 7 hari pertama ini yang akan melakukan observasi untuk
untuk HPR-nya, ya kan? Kalau misal 7 hari pertama ini tidak menunjukkan gejala rabies, hewan penggigitnya ini, maka VAR kedua untuk korbannya ini itu tidak akan dilanjutkan. Itu kan menghemat VAR juga. Iya, betul. Seperti itu. Jadi itulah makanya kerjasama kami dengan Dinas Kesehatan seperti itu. Lalu PAR dan SAR ini gratis? Vaksin rabies, VAR dan SAR setahu saya gratis, Bu. Iya, termasuk gratis. vaksin rabies yang dari Dinas Peternakan gratis. Iya. Semuanya gratis. Iya, gratis. Ini agar masyarakat Cuman tidak takut gitu. Iya. Saya mengkhawatirkan kenapa masyarakat kadang-kadang tidak mau membawa anaknya, membawa peliharaannya begitu untuk divaksin, karena ada kekhawatiran itu. Ya, ada sebagian tadi malam juga sudah tanyakanlah gratiskah ada, karena ada kekhawatiran itu. Gratis, ya. Ibu. Gratis. Dan Gratis. kami pun yang di lapangan justru malah yang mendatangi dari rumah ke rumah, enggak yang menanti di Asal ada puskesmas. informasi begitu ya, Iya. misalnya ada informasi ini ada di sini. Biasanya Karena kami juga menjadwalkan, Bu. memang Oh, gitu. rutin tiap desa itu harus divaksin rabies. Iya. Cuman kan waktunya kan bulan April. Iya, mestinya kan memang harus divaksin rabies. Nah, masyarakat kita yang punya kekhawatiran itu tadi, pas jadwalnya rabies ya tadi bisa disembunyikan atau bisa. Nah, itu maksud saya tadi. Iya. Oke. Baik, kita ke suara pendengar. Masih ada yang gabung melalui chatting. Ada Ibu Jamilah di Plehari ya, dari isu kabar yang beredar ada beberapa waktu lalu anak yang terjangkit rabies dari kucing. Ya, jadi ini membuat kami khawatir, Bu, karena di komplek kami banyak sekali kucing-kucing berkeliaran. Nah, jadi bagaimana kami terhadap kucing-kucing yang banyak berkeliaran ini? Bahkan banyak yang memelihara kucing. Mohon pencerahannya terhadap bagaimana sikap kami menyikapi kucing-kucing tersebut. Terima kasih. Sama dengan Bu Sarah Halang tadi. Iya, Ibu Jamilah. Iya, betul. Apalagi setelah mendengar ada anak yang terjangkit rabies dari gigitan kucing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sekaligus aja nanti ada Pak Andi di Tampang. Nah, pertanyaannya, apakah warik-warik liar? Ya, Tampang banyak sekali warik liar juga. Saya sering dia nyebrang gitu. Apakah warik-warik liar bisa terjangkit rabies? Dan nanya juga kenapa jadi binatang itu ada rabiesnya? Makasih. Jujur. Oke. Pak Andi, ya Pak Andi kedua. Yang berikutnya ada Pak Said di pintu air. Oke, ada Pak Said di pintu air. Pertanyaannya, apakah binatang yang sudah mati, yang terkena rabies misalnya nih, tidak menjangkitkan rabies lagi? Nah, misalnya kucing atau kera mati, lalu bangkainya dimakan anjing. Nah, oke, seperti itu. Baik, silakan kita jawab satu persatu. Mulai dari Bu Jamilah, ya, mulai dari Bu Jamilah. Bu, maaf Bu Jamilah tadi apa Bu? Ada anak yang terjangkit rabies karena digigit oleh kucing, ya, digigit oleh kucing. Nah, ini membuat mereka khawatir. Sedangkan di komplek mereka itu banyak sekali kucing-kucing berkeliaran. Nah, lalu dan tetangga yang memelihara juga banyak. Nah, terhadap itu bagaimana katanya sikap kami? Kami harus apa gitu? Buang kah, dikarungi kah, atau kayak racuni kah? Ada boleh. Seharusnya kalau kita sebagai tetangga ya Bu, memang kalau kita memelihara itu kan harusnya dikurung supaya tidak mengkhawatirkan tetangga yang lain. Betul. Tapi kalau Ibu Jamilah itu sampaikan saja kepada tetangganya untuk membawa kucingnya divaksin rabies. Itu kan juga supaya kita tidak khawatir juga. Untuk membawa ke Dinas Peternakan. Untuk divaksin rabies semua kucingnya, karena vaksin rabies kan tadi gratis ya Bu, tidak dibatasi kuotanya. Nah, itulah kesulitan dari Ibu Sarah Halang tadi ya. Nah, sama ya. Terus Sulit dengan tetangga ini meyakinkan. sah Mbak, sah sekali. Tetangganya bilang nggak bisa bawa, nggak ada tempat. Ya terus tanggung jawabnya pemelihara itu bagaimana dengan kucingnya kalau dia bilang tidak bisa membawa ke kita kan. Jadi harusnya tetap harus divaksin rabies, karena kita juga kadang-kadang kan nggak bisa selalu ke lapangan untuk kayak ini. Kadang-kadang jadwal sarang halang, ansal gitu ya Bu. Cuman kan pas kebetulan mungkin kita lagi kunjungan, tetangganya tuh sibuk, kucingnya nggak ada. Jadi memang sebaiknya dibawa ke Dinas Peternakan. Kan klinik Dinas Peternakan buka setiap hari ya Bu ya. Oke. Artinya kalau misalnya anggaplah kucing yang ada tuannya ya, ada tuannya. Oke. Kita bisa menyampaikan
wan bawa kucing ikam situ nawan aku mau karena kucing ikamnya berebutan jangan bisa mau pada mau biar berkelahi lawan tetangga. Tetapi bagi Bu Jamilah tadi, selain daripada kucing yang dipelihara oleh tetangga, tapi ada juga kucing-kucing liar. Nah ini bagaimana sikap kita? Kalau ada sikap kita, kita kan mengeliminasi kan nggak mungkin ya Bu, itu kucing liar, makhluk hidup juga. Betul. Ya kalau memang kita bisa kasih makan tidak apa-apa dikasih makan, tapi sebaiknya interaksinya jangan berlebihan yang bisa mengundang dia untuk menggigit kita gitu. Karena nggak ada tuannya kan, kami juga dari dinas tidak mungkin memvaksin kan Ibu ya gitu. Iya. Apakah mungkin Pak dinas misalnya dengan dilaporkan oleh warga, seperti misalnya Ibu Jamilah melaporkan nih banyak kucing nih. Nah di sini Bu ya banyak benar lah kucing nah kayak Pak, lalu biar dinas peternakan dan kesehatan hewan mungkin mendatangi ke titik lokasi itu begitu. Jadi gini Bu, mungkin saya ini kan ya Bu ya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan vaksinasi di lapangan itu bukan cuma sekedar ini tahun ini bulan sekian kesini, bulan sekian kesini, bulan sekian kesini. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang memang ingin ya di lingkungannya itu untuk dilakukan vaksinasi rabies itu bisa mendatangi kami. Nanti kami akan mengunjungi lokasi. Memang ada beberapa yang sudah seperti itu. Kita ke lokasi, tapi dengan syarat ya memang sudah dikondisikan. Kucingnya dikumpulkan, nggak dikumpulkan nggak apa-apa Pak. Kita juga sering kok. Kita kalau vaksin tuh door to door kok. Jadi nggak sulit Bu ngejar yang liar Bu. Nah, jadi gini, makanya kita harapkan kucing-kucing yang ada tuannya yang dipelihara itu divaksin dengan harapan kalaupun nanti misalnya ada kucing liar yang terkena rabies, dia kan akan mati. Ya kan? Tapi kucing yang rabies ini kan tidak, kalaupun dia menggigit kucing peliharaan kita tidak akan tertular. Jadi nanti kita harap kucing-kucing yang memang liar yang tidak tervaksin, otomatis dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Kalau dia terkena rabies ya Bu ya, kalau dia terkena rabies. Kalau misalnya, tapi rata-rata kucing kalau kita ke lapangan mudah aja ditangkap. Tidak terlalu sulit, nggak kayak anjing. Anjing yang kalaupun ada yang punya, ya kan, kalau yang punya nggak biasa pegang, kita juga nggak bisa pegang. Betul. Banyak yang seperti itu. Kita sering aja ketemu kucing, kucing siapa nih di jalan nggak ada gitu kan, udah kita suntik, kita kasih kalung, ditandain gitu kan bahwa dia sudah divaksin. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin di lingkungannya dilakukan vaksinasi rabies, silakan hubungi Dinas Peternakan. Oke, berarti terjawab ya? Terjawab berarti. Oke, Bu Jamilah, seandainya di tempat Ibu tadi banyak kucing-kucing peliharaan yang mana mungkin pemeliharanya tidak sempat atau enggan untuk melakukan vaksinasi, kemudian ditambah dengan kucing-kucing liar yang juga banyak ya, Ibu bisa mungkin meminta kepada Dinas Peternakan untuk petugasnya bisa datang ke sana untuk melakukan deteksi mungkin atau sekaligus dengan memvaksin juga begitu ya? Iya. Nanti seperti itu. Iya, baik. Terjawab punya Bu Jamilah. Kemudian kita ke pertanyaan Pak Andi. Warik-warik liar, apakah bisa terkena rabies? Pernahkah mendeteksi menangkapi warik liar? Nah, lalu kenapa jadi bisa rabies? Warik selama dia namanya HPR, berarti dia bisa terkena rabies, Ibu. Ya kan, warik liar juga bisa. Dari mana rabiesnya? Kemungkinan kan tadi ada kelelawar. Virus mungkin. Ya kan? Dan kelelawar ini mungkin saja bisa saja tertular rabies lalu dia menggigit wariknya bisa juga, atau ada warik liar yang kan di anjing hutan juga banyak ya anjing hutan, mungkin anjing hutannya ini terkena rabies lalu dia menggigit wariknya bisa saja ya kan, lalu wariknya makanya, tapi memang kita agak sulit untuk menghandle warik liar ya, bagaimana menangkapnya kan gitu ya Pak ya jadi makanya rabies ini kan kemungkinan kematiannya 100%. Jadi kita harap nanti hewan-hewan yang terkena rabies dia otomatis akan mati sendiri. Nah, hewan-hewan peliharaan kita itu sudah terlindungi karena sudah kita vaksin. Sama seperti COVID, Ibu. Kita kan mengharapkan ada terbentuk herd immunity ya. Jadi kekebalan kelompok istilahnya.
kekebalan kelompok itu kan baru bisa terwujud kalau banyak yang tervaksin, ya kan? Nah, ini juga seperti itu. Kekebalan kelompok itu akan terbentuk di HPR, itu akan terbentuk kalau kita banyak melakukan vaksinasi di HPR-nya. Bu, hewan HPR ini adakah spesifikasi tertentu selainnya anjing, kucing, kera, misalnya apakah kelinci ataukah yang lain juga ada spesifikasi tertentu ke hewan nih yang terkategori si HPR ini? Atau misalnya cirinya aku berkaki 4 atau tidak seperti itu, ya kan? Apa? Jadi sebenarnya semua mamalia, ya, semua mamalia itu bisa tertular rabies. Oke. Semua mamalia bisa tertular rabies, tapi yang bisa menularkan itu tidak semua. Ya kan? Jadi misalnya manusia juga bisa terkena rabies ya, tapi manusia tidak bisa menularkan rabies ke manusia yang lain. Oke. Kayak gitu loh, Bu. Oke. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, artinya rabies ini tulen karena penularan. Ya, karena gigitan. Iya, penularan melalui gigitan. Tidak bisa penularan melalui makanan. Tidak. Atau dia datang serta-merta dari atas misalnya tidak. Langsung tidak. Dia bukan bahasa Banjar tuh hinggap di awal kitab gitu. Dia bukan airborne. Kalau COVID kan kita begini aja bisa penularan. Iya, makanya kalau itu tadi yang kalau saya rabies ingin tidak, jelaskan. dia harus melalui gigitan. Karena virusnya itu adanya di air liur. Cakaran tidak, Bu ya? Cakaran tergantung, bisa juga, cuma memang kecil kemungkinannya. Karena kan kadang-kadang cakar ini tangannya jarang, kan Jadi pokoknya intinya kalau air liurnya itu masuk ke tubuh kita melalui bisa saja bukan karena gigitan ya. Misalnya kita punya luka terbuka gitu kan ya. Terus kita menangani HPR yang positif rabies. Kita kena air liurnya di luka terbuka itu, kita bisa ketularan. Gigitan dan lewat air liur. Iya. Derita tadi dikala mukosa dari tubuh kita itu ada yang terbuka. Karena virus itu akan hidup di sel yang hidup juga, di jaringan yang hidup. Virus rabies itu kalau dia tidak mengenai di jaringan yang hidup, dia juga akan mati juga. Dia akan mati dengan sinar ultraviolet, akan mati. Gitu. Ya, dengan pemanasan 60 derajat pun dia akan mati. Jadi dia intinya hidup dia karena ada di jaringan yang hidup. Kayak benalu juga ya. Iya. Tetapi tadi ketika dia sudah masuk itu tidak bisa disembuhkan ya. Iya. Karena dia masuk ini kan yang diserang saraf, Bu. Jadi dia di masuk ke tubuh kita itu bukan di saluran pembuluh darah, itu di saraf. Di saraf dia akan jalan ke otak, ya kan? Biasanya kematian itu terjadi karena gagal nafas. Jadi otaknya yang diserang lalu dia jadi nggak bisa bernafas, apa ya namanya, fungsi-fungsi pernafasannya itu terganggu dan dia nggak bisa bernafas, itu yang menyebabkan kematian. Membuang ke kucing ini. Saya memang memang tidak terlalu suka Sama, gitu Bu. ya. Dari dulu bukan karena apa-apanya. Kayak agak geli aja gitu. Jadi tidak terlalu suka, bukan karena rabiesnya. Saya dulu kan belum tahu soal rabies, tapi karena memang kayak dia kan bulunya halus-halus gitu ya, agak geli kalau kena. Oke, baik, tadi Pak Said berarti Pak Andi berarti sudah terjawab ya, Pak Andi, bahwa warik liar bisa terkena rabies. Nah, kenapa bisa rabies? Karena mungkin dia tertular ya dari hewan liar. Hewan liar ya. Kalau rabies itu Pak Andi tidak akan datang serta-merta ya. Tidak akan datang serta-merta. Dia harus melalui gigitan. Jadi waspada juga yang di dekat kubur muslimin tuh ya. Biasanya banyak sekali juga keras sekarang yang betul. Yang orang ziarah kubur di kubur muslimin sekarang udah banyak juga. Oke, baik. Terlihat. Yang berikutnya Pak Said di pintu air ya. Apakah binatang yang mati yang terkena rabies bisa menjangkitkan juga bangkainya itu, Bu Pur atau Bu Kalau Lina? dimakan anjing katanya ya. Kalau binatang mati terus dimakan binatang lain ya, Bu? Tidak, Bu. Tidak menjangkiti rabies, karena tadi rabies itu tertular melalui air liur. Jadi kalau dia makan otot-otot daging itu sih enggak. Oke, iya aman Pak Said. Iya, dan selnya juga udah mati ya, bangkai udah mati, jadi selnya mati mungkin juga. Rabiesnya mati juga gitu ya. Karena syarat virus rabies itu bereplikasi kan harus di jaringan yang hidup. Jaringan yang hidup. Hewan atau manusia yang hidup juga. Oke, baik Pak Said jelas ya.
tidak usah khawatir kalau ada bangkai binatang yang diduga mungkin atau yang dipastikan terkena rabies ya, tidak apa-apa. Baik, mana tadi yang ingin? Oke. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Tri ya. Sebenarnya populasi terjangkitnya rabies ini di tanah laut tidak terlalu banyak ya. Tadi dari 65 gigitan hanya 1 yang terdeteksi sebagai rabies. Tetapi akibatnya ini yang sangat menakutkan, Putri. Ya, karena tidak ada obatnya dan berakhir dengan kemeninggalan ya. Nah, itu yang sangat. Nah, lalu upaya kita nih pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan kekuatan lah kepada masyarakat begitu ya. Apalagi tadi kan Bu Jamilah sudah melaporkan juga nih ada anak yang nah bagi mereka ini apa tindakan kita? Maksudnya untuk masyarakat? Iya, masyarakat. Ini kan Ibu Jamilah tadi kan sudah mengatakan ada anak yang menderita rabies. Ini mungkin bukan di Tanah Laut ya Bu ya, yang menderita rabies karena gigitan kucing. Karena kita tidak ada laporan. Jamilah di Pelehari. Itu mungkin di media sosial ya, yang mungkin di media sosial viral itu kan ada video yang menunjukkan anak-anak terserang rabies. Oke. Baik, tidak di Pelehari. Tetapi ketika seandainya pada di suatu waktu ada dikabarkan mereka ini, apa tindakan yang sudah kita siapkan? Jadi gini Bu, sebenarnya kita cuma mengharapkan kesadaran masyarakat, gitulah. Untuk melakukan penanganan pos gigitan. Jadi makanya tadi bagaimana tata laksana setelah gigitan itu masyarakat harus tahu. Kan tidak sulit juga kan, cuma mencuci luka. Setelah itu hubungi fasilitas. Karena kasus gigitan ini dia rabies atau tidak itu tergantung dari penanganan pertamanya. Oke, begini Bu Tri. Ketika seorang anak ya, digigit, pada saat digigit dia tidak ngomong. Nah, ya itu kalau pada saat digigit dia nggak ngomong ya itu. Tidak ngomong. Pada suatu ketika dia lalu demam, dia lalu ini begitu kan. Nah, setelah demam dia baru bilang beberapa hari yang lalu tuh ulunnya digigit kucing. Nah, ternyata kan gejala-gejalanya menunjukkan gejala-gejala rabies. Maksud saya apa ini termasuk perawatan yang terlambat? Iya, jadi kalau misalnya sudah seperti itu larinya nanti kan ke teman-teman di Dinas Kesehatan ya Bu ya, karena itu penanganan manusianya kan di Dinas Kesehatan. Kalau misalnya habis digigit kucing berapa hari kemudian itu bengkak, walaupun dia tidak terkena rabies, biasanya memang seperti itu. Karena di air liur anjing, kucing, kera itu air liur hewan ya, itu biasanya tetap mengandung bakteri yang bisa menyebabkan peradangan pada saat kita digigit ya. Ya kan, jadi kalau misalnya sudah seminggu ada kok teman-teman di Dinas Kesehatan yang lapor ini kasus gigitannya sudah seminggu, ini seperti apa gitu kan? Ya ada dan itu teman-teman di Dinas Kesehatan yang tahu bagaimana menanganinya gitu loh. Enggak, maksud saya oke. Kita kan dibagi nih ya untuk kesehatan pada Dinas Kesehatan untuk orangnya. Nah, maksud saya untuk si hewannya yang tadi menggigit anak itu begitu. Kalau hewannya bisa ditemukan, Ibu, itu kita akan lakukan observasi selama 14 hari, walaupun dia sudah menggigit beberapa hari. Tapi biasanya kalau misalnya sudah seminggu gigitan dan hewannya masih ada, itu kemungkinan dia bukan rabies. Itu bisa kita pastikan ya, karena kita melihat dari perilakunya saja sudah bisa tahu ini rabies atau bukan. Oke, baik. Tetap kita harus memberikan kepastian kepada masyarakat agar kekhawatiran mereka bisa hilang. Ya, kadang-kadang kan masyarakat kita tuh kayak mengambil kesimpulan sendiri. Ya, begitu digigit kucing misalnya, beberapa hari kemudian anaknya demam, wah rabies nih, gitu kan ya. Nah, akhirnya kan ada sebuah kekhawatiran di masyarakat kita. Tindakan dari kita selaku pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan nih untuk memberikan kepastian terhadap masyarakat yang di sekitar situ. Apakah kita mendatangi tempat tersebut begitu, memberikan edukasi, atau kita mencari hewan yang menggigit tadi agar mereka ini ternyata kadang apa tenang aja kita, seperti itu maksud saya. Iya, memang seperti itu. Kita setiap kasus gigitan itu selalu kita investigasi. Jadi
pertama korbannya kita telepon karena kan korbannya yang tahu ya kronologisnya seperti apa. Betul. Karena kita dari kronologis gigitannya juga udah bisa paling tidak diagnosa sementara ini rabies atau bukan. Ya kan tidak semua kasus gigitan itu, banyak kasus gigitan yang terjadi karena provokasi. Ya kan, misalnya anjing lagi tidur diganggu. Atau keinjak buntutnya. Itu ya kan, anjing beranak ya kan, atau kucing yang lagi berantem, jelas-jelas lagi berantem. Atau memang dipisah. anak kucing yang lagi kayak lo bahasa orang Banjar tuh lagi simbanan gitu ya. Itu. Jadi kita akan melakukan investigasi ini penyebab gigitannya apa sih? Apakah diprovokasi atau tiba-tiba? Kemudian HPR-nya ini HPR peliharaan atau HPR liar? Itu dari situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan ini arahnya akan kemana? Apakah karena rabies atau bukan? Biasanya seperti itu. Kalau 7 hari, misalnya nih sudah digigit nih 7 hari yang lalu, bengkak lukanya, tapi kucingnya masih keliaran, itu kalau menurut saya pergi saja ke puskesmas ya kan untuk mendapatkan pertolongan terhadap lukanya, tapi walaupun lapor ke kita, tapi kemungkinan itu bukan rabies karena seminggu seminggu tuh kalau dia kena rabies sudah sampai tereliminasi sendiri. Dia nggak sampai seminggu dia kalau seminggu setelah gigitan hewannya masih berkeliaran itu kemungkinan bukan rabies. Kenapa Bu Tri? Ketika dia menggigit itu dia hanya sekian waktu gitu jumlah usianya? Apakah karena ketika dia menggigit itu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa gitu atau bagaimana? Apanya Ibu? Maksudnya si hewan dia terus mati. Apa dia tidak tahan dengan virus yang di rabies di tubuhnya? Karena biasanya Bu kalau sudah timbul gejala klinis seperti itu, dia agresif, menggigit, itu virusnya sudah sampai otak. Kalau sudah sampai otak, ya sudah biasanya sampai 14 itu sudah hari. puncaknya berarti. Sudah N-nya memang virusnya di situ. Begitu juga kepada manusia Bu ya? Iya betul Pak. Dan saya pernah dengar juga di beberapa ada media mengatakan virus itu ngeri banget ya. Jadi bisa membelah katanya. Proses membelah diri. Iya, dia memperbanyak dirinya apa benar sendiri. itu? Iya, Pak. Semua virus kan begitu, Pak. Semua virus dan bakteri virus seperti itu. Iya, dia akan membelah diri. Hanya kita yang tidak Yang bisa menuju ke membelah otak diri. sebelum menuju ke otak itu udah Hanya kita yang tidak bisa membelah diri. Saya cari-cari dari kemarin, di mana nih ilmunya saya bisa membelah diri supaya saya bisa berada di mana-mana. Iya, memang seperti itu kalau virus. Makanya ini tadi yang kekhawatirannya juga di sini ya. Pertama tadi karena virus itu bisa membelah diri, yang kedua karena tidak ada obatnya seperti itu. Nah, yang ketiga kalau terjadi pada manusia itu rentang waktu gejalanya itu agak lama baru diketahui. Nah, itu yang menjadi. Nah, yang keempat seperti apa yang disampaikan oleh para pendengar kita. Ternyata hewan-hewan yang HPR ini banyak sekali di tempat kita, baik yang ada tuannya maupun yang liar. Iya, seperti itu. Nah, ini yang poin-poin ini yang memang butuh sekali kita memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Pertama mengenai penanganan hewan-hewan yang dipelihara, kemudian hewan-hewan yang liar tadi disampaikan seperti disampaikan oleh Ibu Rina. Kalau di daerah Anda misalnya banyak hewan-hewan yang liar yang tidak bertuan, Anda silakan lapor. Ya, Anda silakan lapor. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya. Teman-teman dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan siap meskipun terbatas waktu ya Bu Tri. Iya, terbatas waktu dan tenaga ya. Ada berapa tenaga kita di sana Pak Bu Tri? Kita dokter hewan ada 7 Ibu. Oke. Ada 7. Dibagi per kecamatan gitu? Ada 4 kecamatan yang ada dokter hewannya. Jadi Takisung, Batu Ampar, Kurau dengan Panyipatan, ya kan? Dengan dokter hewan yang 7 ini dan populasi yang kita tanganin kan bukan cuma rabies ya Bu ya. Kita juga sekarang sedang masih tahap pengendalian PMK. Betul. Jadi setiap hari ini teman-teman ini tiap hari nih ke lapangan nih Bu nih. Bukan cuma nangani rabies, tapi juga nangani PMK-nya ya kan. Jadi teman-teman ini setiap hari di lapangan. Kami juga begitu. Tapi ya mudah-mudahan aja dengan personel kita yang terbatas ini, makanya kita perlu butuh juga sekali partisipasi masyarakat untuk karena, melaporkan untuk membentengi diri sendiri, kemudian juga untuk menjaga hewan-hewan peliharaan mereka. Seperti begini Bu Tri, Bu Pur dan Bu Rina.
di media sosial khususnya marketplace Plehari gitu ya. Ini banyak sekali yang dagang kelinci, dagang kucing angora, ya banyak sekali. Nah, terhadap para pedagang ini kan banyak nih di rumahnya ini. Apakah dari pihak Dinas Peternakan sendiri sudah melakukan pemetaan misalnya atau pendataan atau bahkan sudah mendatangi mengedukasi begitu? Kalau untuk pedagang kucing ya Bu, kan kucing itu kan biasanya mereka lepas adopsi karena populasinya sudah banyak ya Ma. Jadi kan untuk spesifik kayak misalkan dia memang untuk berjualan kan tidak juga. Nah, kami juga kurang informasi kalau kita sih jualan sekali, kucing banyak sekali kita lihat di media sosial, apalagi di di grup dagang Plehari, di cinta kucing, di grup cinta kucing itu banyak sekali orang-orang Plehari. Iya, makanya awareness dari pemilik, terus mungkin calon adopternya ini nih yang mau beli. Coba kalau nanti kita pelihara ya dipelihara baik-baik dari sisi kesehatannya juga. Iya, betul. Itu yang perlu juga diedukasi baik dari pemilik awal kepada pemilik yang akan Nah itu bagaimana tindakan-tindakan mereka, apa yang harus mereka lakukan. Jadi nanti kalau memang kita berniat memelihara hewan kesayangan seperti kucing dan anjing itu, kita juga harus tahu nih kelinci apa yang kita siapkan agar mereka terpenuhi segala kebutuhannya. Kita harus kasih apa nih supaya kesehatannya juga terjaga ya. Oke, baik. Kalau sapi kan kena PMK Bu ya, sekarang yang bukan hanya rabies yang ditangani ibu nih ya. Udah dokter J juga PMK juga. Sapi bisa kena rabies Bu? Bisa. Kan biasa sapi juga jilat Bu. Tadi kan mamalia. Ada kasusnya. Masalahnya ada kasusnya di tempatnya Bu Rina. Silakan Bu Rina kan. Iya, gimana? Kalau ke pengalaman sapi itu kena rabies ya Bu, yang di yang di Pantai Linuh itu karena digigit anjing liar dan umur anjing itu 2 bulan Bu, anak anjing 2 ekor positif sapi itu kena rabies. Karena kan kita untuk mengetahui bagaimana hewan itu terinfeksi rabies, kalau sudah mati kita harus kirim kepalanya kan otaknya ke lab. Nah itu kami kirim 2 kepala sapi itu ke lab dan positif rabies. Itu di Pantai Linuh. Kalau yang di Damit itu karena anjingnya sudah terlalu agresif, habis menggigit orang, menggigit sapi, itu juga positif rabies. Kita untuk mengetahui hewan itu positif atau tidaknya rabies, kalau sudah mati kita harus periksa otaknya di lab. Tidak bisa menerawang. Tidak bisa menerawang. Kita kan soalnya itu sapinya belum jilat Bu ya. Kan air liur tuh ya. Iya itu Pak. Dia langsung tidak mau makan, terus sesak nafas, tidak bisa berdiri lagi karena paralisis tadi. Kemarin itu rasanya sempat menjilat pemiliknya ya. Makanya pemiliknya juga kemarin itu di VAR juga untuk jaga-jaga. Di VAR juga. Tapi alhamdulillah dia tidak. Alhamdulillah nggak apa-apa. Karena kan walaupun sapinya itu positif rabies, tapi sapi kan bukan HPR. Dia tidak bisa menularkan ke manusia. Baik, Putri. Ini tadi kan ada VAR, ada SAR ya. Nah, apa yang membedakan mereka berdua ini? Sebenarnya itu kewenangan dari Dinas Kesehatan ya. Cuma kita coba kulas sedikit ya Bu ya. Kalau SAR itu ini kan yang kita harapkan dia muncul antibodi ya. Ya kalau SAR itu biasanya lebih cepat ketimbang VAR. Jadi misalnya kalau SAR itu berapa lama Bu Rina biasanya SAR? SAR itu nggak sampai 1 minggu. Maksud saya apakah VAR ini diperuntukkan untuk yang sehat, kemudian yang SAR ini diperuntukkan untuk yang sakit? Tidak. Bedanya pada saat apa dia dikasih VAR, pada saat apa dia dikasih SAR? Kalau pengalaman, kalau yang saya tahu ya Bu, kalau awal tergigit harus sudah kita bersihkan luka, kita pergi ke fasilitas kesehatan, itu yang akan kita dapat pertama adalah VAR. Nah, observasi hewan kan Bu, tidak terjadi apa-apa sama hewannya selama observasi 14 hari, itu nanti Dinas Kesehatan memutuskan lanjut atau tidak VAR-nya. Tapi terjadi sesuatu pada hewan ini sebelum masa observasinya selesai, itu kita harus lapor juga perlu atau tidak SAR-nya, karena VAR itu kan virus anti rabies. Vaksin anti rabies. Kalau SAR itu kan serum anti rabies, kerjanya lebih bagus yang SAR ini. Jadi kalau dalam masa observasi hewan itu mati, ya kita lapor ke Dinas Kesehatan bagaimana ini mereka biasanya dikasih SAR Bu. SAR-nya agak lebih mahal juga mungkin Bu. Kan untuk melindungi si korban juga Bu. Kalau VAR itu dirasa tidak cukup kan dia harus dikasih SAR. Betul. Terutama kalau gigitannya di dekat otak. Yang tadi itu Bu, lokasi gigitan itu ya. Artinya pihak Dinas Kesehatan pun tidak serta-merta begitu ya. Ketika tergigit dia langsung dipar dan disar.
Tidak. Kalau VAR iya. biasanya VAR iya. Kalau SAR ya, harus yang harus melalui analisa dulu Iya, gitu ya. betul. Kalau VAR iya. Oke. Dan kalau boleh tahu mungkin dinas kesehatan juga sebenarnya Bu, yang saya tuju tanyakan. Tapi SAR atau VAR ini katanya benarkah ada expirednya Bu? Jadi apa ya, sudah mahal mungkin ya? Maksudnya apakah ada expirednya jadi sehingga tidak terpakai jadinya itu bagaimana? Semua obat itu ada expirednya Pak. Semua obat. Karena semua saya pernah dengar ular kan, kalau pasien ular kan jarang terdapat ya. Jadi abu jadi anti bisa ular. Nanti bisa mungkin expired, jadi nggak ada yang pakai ya hilang. Iya, karena harganya mahal. Iya, terbuang gitu. Semua obat, semua vaksin itu ada masa kadaluarsanya. Itu pasti. Iya. Kalau mungkin hanya 1 minggu, hanya 2 minggu expired udah. Berapa lama kira-kira biasanya, Bu Tri? Kalau saya kurang tahu ya VAR dengan SAR ini, tapi kalau vaksin kita rata-rata paling nggak 2 tahun ya, Bu Lina. 2 tahun. Lumayan sih. Lumayan. Asalkan dia disimpan di tempat yang semestinya ya. Bukan terkontaminasi mungkin dengan hal-hal yang bisa membuat dia rusak. Tapi itu tadi yang 2 tahun itu vaksin untuk hewan ya. Vaksin rabiesnya. Iya, vaksin rabies untuk hewan. Kalau untuk manusianya, VAR dan SAR-nya saya kurang tahu berapa. Karena ada juga vaksin kita sapi itu cuma 6 bulan. Ada. Oke, baik. Ternyata tidak terasa. Ya. Iya, waktu kebersamaan kita Bu bahkan sudah berada di zona lewat ya. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan untuk meyakinkan masyarakat dan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan dapat berbincang-bincang lagi, dan semoga apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini paling tidak dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat kita dan pada akhirnya meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penanganan ya rabies ini, serta juga mengurangi kekhawatiran ya terhadap adanya rabies ini. Terima kasih Bu Tri. Kontak person Bu mungkin Bu. Oh iya. Bu Rina dan juga Bu Pur. Sebelum kita tutup mungkin kita butuh nomor kontak yang dapat dihubungi untuk masyarakat. Untuk Ibu Jamilah. Kita ada admin Bu ya. Ada adminnya, silakan dihubungi admin kami. Kalau misalnya mau entah mengunjungi klinik, karena kan kami tidak untuk melaporkan tadi karena kan kami tidak selalu ada di kantor gitu ya. Silakan, jadi nomornya 0813 4523 6196. Oke, saya ulangi. 0813 4523 6196. Ya. Ini admin ya untuk laporan, untuk perjanjian mungkin, untuk bertanya, apakah hari ini bukakah? Adakah Bu Rina? Iya. Atau ini banyak nih komplek nih banyak kucing Bu. Iya. Bisa kapian didatangi kan? Iya. Oke, baik. Karena ini merupakan kekhawatiran dari masyarakat, Bu Tri, saya ingin closing dari Anda. Apa yang harus kita sebarkan informasi kepada masyarakat? Jadi gini, rabies ini memang penyakit yang berbahaya karena tidak ada obatnya. Tapi bukan berarti tidak bisa dicegah, ya kan? Yang paling penting adalah kesadaran kita untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan kita. Lakukan vaksinasi secara teratur, ya kan? Kemudian kalau terjadi kasus gigitan, entah itu karena HPR-nya tertular rabies atau tidak, tetap lakukan penanganan tata laksana ya, kalau bahasa teman-teman di dinas kesehatan itu tata laksana pos gigitan, ya kan? Dengan mencuci luka menggunakan air mengalir selama 15 hari dengan sabun, kemudian membersihkan dengan antiseptik ya. Setelah itu 15 menit maaf. Setelah itu ke pusat kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Jadi artinya tidak usah panik. Kita vaksin banyak. Ya kan, kita vaksin banyak, dan saya yakin juga teman-teman di dinas kesehatan juga akan mengantisipasi tersedianya VAR dan SAR untuk penanganan kasus gigitan. Itu saja. Oke, baik. Para pendengar,
Itu tadi beberapa hal yang sudah kita perbincangkan untuk menepis kekhawatiran dari masyarakat kita terhadap penyakit rabies. Kami berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini paling tidak dapat mengurangi lah ya, mengurangi atau bahkan kalau bisa sih menjerokkan gitu ya, menjerokkan kekhawatiran ini begitu ya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh ibu-ibu, Bu Tri, Bu Rina dan juga Bu Pur. Dan terima kasih atas kebersamaan sama Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.